Kita semua adalah republik, kita semua adalah federalis. Thomas Jefferson lahir pada tanggal 13 April 1743 di Virginia. Ayahnya adalah seorang pemilik perkebunan dan pejabat pengukur tanah. Ibunya berasal dari Wangsa Randolphs, keluarga kolonial terkenal dari Virginia. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Jefferson menempuh studi matematika, ilmu alam, bahasa Prancis, Latin, Yunani, Spanyol, Italia, dan sejarah Anglo-Saxon di College of William and Mary di Williamsburg. Ia juga pandai menyanyi dan memainkan biola, serta dikenal sebagai olahragawan dan penunggang kuda yang cakap. Ia bergabung ke dalam asosiasi pengacara sejak tahun 1767, namun karir hukumnya terhalang oleh kelemahannya sebagai pembicara publik. Menyadari banyaknya penyalahgunaan hukum, Jefferson kemudian terjun ke dunia politik. Meskipun kecakapannya sebagai pembicara tidak kunjung membaik, namun ia dikenal sangat cermat dan pandai dalam menyusun setiap naskah penting. Contoh paling terkenal dari karya tulisnya adalah naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ia tulis pada tahun 1776 dalam usia 33 tahun. Ia juga menyusun Undang-Undang Kebebasan Beragama Virginia yang berlaku sejak tahun 1786. Jefferson menghabiskan periode 1784 hingga 1789 di Paris sebagai utusan resmi di bawah Duta Besar Amerika Serikat untuk Prancis. Di sana ia terlibat dalam pengamatan langsung terhadap berjalannya revolusi Prancis yang sangat memengaruhi pandangan pribadinya tentang persamaan dan demokrasi. Namun, simpatinya terhadap revolusi Prancis mengakibatkan konflik dengan pemerintahnya sendiri sehingga ia mengundurkan diri pada tahun 1793. Saat itu di Amerika Serikat tengah berkembang dua partai besar, yakni Partai Federalis dan Partai Republik Demokrat. Jefferson kemudian tampil sebagai pemimpin Partai Republik Demokrat, sembari terus berusaha menyatukan kedua partai. Pada tahun 1796, ia menjadi wakil presiden Amerika Serikat di bawah Presiden John Adams, lalu terpilih sebagai presiden pada tahun 1801. Ia terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden pada tahun 1804 dengan meraih suara mayoritas. Pemerintahannya dipuji atas kesederhanaan dan visinya. Ia menegaskan bahwa semua harus dihormati secara setara, menghapuskan jamuan serta upacara kenegaraan yang mahal, mengurangi anggaran angkatan darat dan laut, serta memotong pengeluaran pemerintah. Ia mengakhiri jabatannya pada bulan Maret 1809, dan menolak dicalonkan kembali, meskipun banyak pendukung menginginkannya untuk terus memimpin. Di usia senja ia membaktikan diri dengan mendirikan University of Virginia di Charlottesville, termasuk merancang sendiri aneka bangunan dan menyusun organisasi pengelolanya. Jefferson wafat pada tanggal 4 Juli 1826, pada perayaan 50 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Berikut adalah kutipan-kutipan pidato Thomas Jefferson. Saya sendiri percaya, inilah pemerintahan yang terkuat di dunia. Kebebasan beragama, kebebasan pers, dan kebebasan individu akan dilindungi oleh pengadilan, di mana keputusan akan ditentukan oleh juri yang tidak memihak. Sebagai manusia dengan banyak keterbatasan, saya akan sering berbuat salah. Semoga kekuasaan tertinggi yang menentukan takdir dunia ini menunjukkan jalan terbaik bagi kita, dan memberikan bimbingan demi terjaganya perdamaian dan kemakmuran Anda semua.
Demikianlah perjalanan dan kisah Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat yang dipuji atas kesederhanaannya dan visinya. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.